bahwa kebebasan berpendapat di muka umum diberi ruang oleh hukum, namun tetap terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jangan sampai tindakan aksi damai dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas status hukum serta hubungan hukumnya. Bila terjadi tindakan aksi damai dengan cara-cara tidak damai, mohon ditindak secara hukum yang berlaku. Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati Mimiles? Kita akan memberikan penerangan-penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Keluarga besar Mimiles Indonesia, Kantor Pusat Jalan Iskandar Muda nomor 17F, RT 01 RW 2, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240. Email info@keluargabesarmimelsindonesia.com. Nomor 07/LG KBMI /3 Romawi 2022. Media digital YouTube channel Keluarga Besar Mimiles Indonesia. Perihal Ibu Pertiwi yang kami banggakan. Surat terbuka kepada yang terhormat Ibu Pertiwi Dr. Honoris Causa Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi Esos, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Indonesia. Salam hormat dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami komunitas Keluarga Besar Mimiles Indonesia, disingkat KBMI, sejak awal berdiri bulan November 2019 dan akte pendirian nomor 06 tertanggal 12 Januari 2021, Notaris Robi Leo Slamet SH. Untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa klik lonceng ini. Oke, thank you. Bahwa melalui surat terbuka, sebagaimana keberadaan komunitas Mimiles dalam kapasitas tidak memihak kepada perusahaan pengelola aplikasi Mimiles maupun customer Mimiles. Dengan keberadaan kami didasarkan atas kehendak undang-undang, sebagaimana tersirat di dalam syarat dan ketentuan dalam aplikasi Mimiles dan tersurat dalam perlindungan konsumen serta informatika, teknologi, dan elektronik. Bahwa surat ini kami tujukan kepada Ibu selaku Ketua DPR RI, bukan tanpa alasan, semata didasarkan atas keyakinan kami dan didukung dengan kiprah Ibu di masyarakat yang begitu peduli dan tegas di dalam menyikapi setiap persoalan. Semua itu banyak kami peroleh dari media massa maupun media digital online, sehingga kami berkeyakinan surat terbuka ini akan direspon dengan baik dan berkeadilan. Adapun hal-hal yang ingin kami sampaikan di dalam surat ini adalah sebagai berikut. 1.
bahwa pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember, Mimels yang saat itu dikelola oleh PT Kam & Kam tersangkut kasus dengan dugaan investasi bodong. Proses hukum terhadap direksi PT Kam & Kam berjalan sejak dari Polda Jawa Timur sampai proses peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara nomor 836/Pitsus/2020 PN Surabaya dan diputus kurang lebih sebagai berikut. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, membebaskan, memulihkan hak serta martabat terdakwa dan segera dikeluarkan dari tahanan. Dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI atas kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka merupakan kewajiban semua pihak untuk menjalankan dan mentaati isi putusan, di mana salah satunya adalah memulihkan nama baik, harkat serta martabat terdakwa kepada kedudukan semula di masyarakat. 2. Bahwa PT Kam & Kam dengan aplikasi Mimels adalah aplikasi berbasis jasa periklanan di mana customer dapat mengiklankan produknya dengan cara membayar dalam kurung top up slot iklan dan diikutkan beberapa promo reward dalam kurung hadiah dengan syarat dan ketentuan yang diatur dan disepakati bersama. PT Kam & Kam dengan Mimels saat mengalami proses hukum sebagaimana poin 1 di atas, telah terjadi penutupan dan penyitaan terhadap aset PT Kam & Kam atas dugaan adanya tindakan pidana oleh Polda Jawa Timur. Tindakan penutupan paksa dimaksudkan untuk memudahkan proses hukum dan penutupan tersebut bukan kehendak dari PT Kam & Kam, sehingga sampai proses hukum dinyatakan keputusan bebas demi hukum. Namun proses hukum berjalan sekitar 16 bulan telah menimbulkan banyak hal, dan yang tidak mungkin kembali adalah masa kejayaan sebagaimana saat sebelum terjadi penutupan paksa oleh Polda Jawa Timur. Atas hal tersebut, PT Kam & Kam kemudian tidak melanjutkan aktivitasnya, dan customer yang berjumlah kurang lebih 264.000 seluruh Indonesia mengalami dampak yang sama, yaitu kehilangan harapan. Semua terjadi di luar dugaan, baik PT Kam & Kam maupun customer adalah korban proses hukum yang salah, force major overmart. Kemudian beberapa customer merasa tidak puas. Sebagian mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kurung PKPU pada Pengadilan Niaga DKI Jakarta, dan 13 kali permohonan dan 13 kali dinyatakan ditolak. PT Kam & Kam tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dan tidak ada kewajiban untuk membayar reward atau hadiah kepada customer. Selain mengajukan permohonan PKPU, ada juga yang mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Namun hasilnya tetap ditolak atau tidak dapat diterima. 3. Bahwa semasa proses hukum terhadap PT Kam & Kam masih berjalan di Mahkamah Agung RI
Kemudian berdiri PT Aku Cinta Mimiles dengan platform yang sama, aplikasi Mimiles dengan fitur-fitur yang berbeda. Customer yang telah hilang harapan pada PT Kam Encam dan bergabung ikut serta pada aplikasi Mimiles di bawah pengelolaan PT Aku Cinta Mimiles, sehingga customer yang jumlahnya mencapai ratusan ribu dan merupakan aset serta ekosistem dapat terjaga kelangsungannya. Bahwa PT Kam Encam dan PT Aku Cinta Mimiles adalah dua subjek hukum yang berbeda, sehingga customer Mimiles yang dikelola oleh PT Kam Encam hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT Kam Encam. Bahwa adanya aksi damai oleh sekelompok customer yang meminta pengembalian dana top up dalam kurung pembelian slot iklan pada PT Kam Encam, kemudian narasi dengan membentangkan banner yang berisi tulisan serta gambar yang mengandung hinaan dan hujatan serta tidak sesuai dengan maksud dilakukannya aksi damai, apalagi bila dihubungkan dengan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana di atas, sangat bertentangan dan tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, di mana merupakan kewajiban semua pihak untuk melaksanakan keputusan, yaitu memulihkan nama baik, harkat dan martabat pada posisi semula di mata masyarakat. Bila aksi damai dengan maksud meminta pengembalian dana top up pada PT Kam Encam, kemudian memaksakan kehendak kepada PT Aku Cinta Mimiles, sangat tidak dapat diterima. Mengingat PT Kam Encam dan PT Aku Cinta Mimiles adalah dua subjek hukum berbeda. 4. Bahwa PT Aku Cinta Mimiles dengan aplikasi Mimiles masih tetap berjalan dengan segala inovasinya yang dikehendaki customer yang jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 300.000 customer, sehingga customer yang melakukan aksi damai yang jumlahnya hanya 25 customer dan tidak lebih dari 100 customer, sehingga jumlah customer yang mengharapkan Mimiles tetap berjalan jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang melakukan aksi damai. Tindakan aksi damai sangat beralasan bila dihentikan, atau setidaknya perlu kejelasan terlebih dahulu maksud dan tujuan. Dibuktikan dengan identitas serta hubungannya dengan PT Kam Encam atau PT Aku Cinta Mimiles. Bahwa kebebasan berpendapat di muka umum diberi ruang oleh hukum, namun tetap terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jangan sampai tindakan aksi damai dilakukan oleh orang-orang yang tidak jelas status hukum serta hubungan hukumnya. Bila terjadi tindakan aksi damai dengan cara-cara tidak damai, mohon ditindak secara hukum yang berlaku, terlebih bila sudah meresahkan pihak lain yang juga harus dilindungi hak hukumnya. 5. Bahwa kami sebagai rakyat yang mendambakan penegakan hukum di negeri tercinta ini memohon kepada Ibu Pertiwi Dr. Honoris Causa Puan Maharani Nasaktra Kusyala Devi Esos sekiranya dapat menyampaikan pesan kepada Kakanda Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Lisio Sigit Prabowo MC untuk dapat memberikan kepastian hukum
sebagaimana moto Kapolri, presisi dengan mengaplikasikan prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat dapat terwujud dan dibuktikan. Tidak hanya slogan semata. Ibu adalah harapan pasti yang dapat kami harapkan melalui lembaga yang Ibu pimpin. Customer Mimiles yang berjumlah kurang lebih 330.000 tersebar se-Nusantara sangat mengharapkan aplikasi Mimiles dapat berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya, dan sudah dirasakan manfaatnya, sehingga adanya aksi damai oleh sekelompok customer dengan tidak mencerminkan kedamaian sangat mengganggu, apalagi dilakukan dengan situasi dan kondisi perekonomian yang tidak menentu. 6. Demikianlah surat terbuka ini kami sampaikan, mohon mendapat respon positif, dan KBMI siap memberikan penjelasan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Atas pengertian, keluarga besar Mimiles Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Hormat kami, Pondok Indah, 09 Maret 2022. Keluarga besar Mimiles Indonesia, KBMI, Ketua Francisca Langelo, Legal Yunasril Yusar, SH.